2008 yang lalu, ketika aku duduk di bangku SMA di sebuah sekolah yang berada di Lombok Timur. Waktu itu aku mengambil jurusan bahasa karena aku suka dengan seorang guru perempuan aku yang mengajar di bidang studi bahasa Indonesia pada saat itu. Guruku itu mengajar di kelas aku setiap hari Senin dan Kamis. Maka aku yang biasanya nakal di sekolah dan jarang masuk pun berubah menjadi siswa yang tergolong rajin semenjak aku mulai tertarik dengan guruku itu. Memang tidak hanya aku yang tertarik, semua teman-temanku juga sangat kagum melihat kecantikannya. Guruku itu, namun karena ia adalah guru, maka tidak satupun di antara teman-temanku yang berpikir lebih jauh karena statusnya sebagai guru kita pada saat itu. Bahkan tidak cuma kami, siswanya yang terpesona olehnya, namun semua guru laki-lakiku yang lain pun juga terlihat jelas sikap mereka yang tertarik pada guru perempuanku itu. Setiap Senin dan Kamis, aku selalu tampil bersih dan paling awal masuk di kelas. Karena guru cantikku akan mengajari aku. 4 bulan berlalu, kegiatan belajar mengajar itu berlangsung cepat. Perasaanku yang awalnya biasa menjadi luar biasa. Tak mampu kusembunyikan lagi. Waktu itu, guruku itu sudah mulai tunangan dengan seorang guru laki-lakiku. Sulit memang berhayal bisa pacaran dengannya. Apalagi saat itu ia adalah guruku. Di samping itu, ia adalah dambaan setiap laki-laki karena kecantikannya. Senyumnya yang sulit dilupakan karena lesung pipinya. Matanya sipit, kulitnya black sweet dalam bahasa modernnya. Habis kata untuk menggambarkan tentang keanggunan guruku itu. Hingga aku bingung sendiri dan sakit dengan perasaanku yang kupendam beberapa bulan yang lalu. Guruku itu tinggal di rumahnya yang tak jauh dari sekolahku. Dia tinggal bersama keponakan laki-lakinya bernama Robi, seumuran dengan aku. Maka perantara Robi lah saya coba cari tahu apa kesukaannya dan apa yang paling ia benci. Singkat cerita, Robi pun tanpa berpikir yang enggak sama aku kasih tahu semuanya kepada aku tentang guruku itu. Yang paling ia suka adalah orang-orang yang kreatif dan memiliki jiwa bisnis yang besar, kata Robi kepadaku. Maka sejak itulah aku memikirkan sendiri cara agar setidaknya guruku bisa kagum denganku dan akhirnya bisa mencintaiku. Di tengah perasaan yang membabi buta dan tak seorang pun yang mengetahui hasratku kepada guruku, aku pun terus mencoba mencari cara mendekatinya. Hingga suatu hari, saudaraku yang sudah lama merantau di luar negeri
datang menjengukku ke tempat sekolah aku di Lombok Timur. Karena itu pertemuan pertamaku dengannya selama 4 tahun lamanya merantau di negeri Jepang. Maka panjang lebar ia ceritakan aku tentang perjalanan selama di negeri Jepang. Hingga aku lontarkan sebuah pertanyaan, usaha apa yang ada di Jepang dan bisa menarik jika dilakukan di Lombok? Tanyaku kepadanya. Ia menjawabku, hanya satu usaha menurutku yang saya yakini akan sukses di Lombok ini. Apa itu? Kataku kepadanya. Rumah makan Jepang, Japan food, katanya kepadaku. Dan ia tahu persis semua menu dan olahan-olahan sampai teknis pemasarannya, bahkan perkiraan omset hariannya. Ide itulah yang langsung terlintas di benakku. Ini ide brilian yang akan saya sampaikan, yang akan saya tawarkan ke guruku dengan harapan akan bisa menjadi gerbang aku bisa terus bersamanya jika nanti ide itu terrealisasi. Singkat pertemuan itu berlangsung, kemudian aku mencoba menelpon Robi, keponakan guruku, untuk menanyakan apakah aku bisa bertemu ke rumahnya. Maka ia menjawab, sangat bisa. Yes. Akhirnya aku bisa bertemu dengan guruku. Terbesit dalam hatiku. Maka singkat cerita, aku bertemu Robi dan mencoba gambarkan ide itu kepada Robi dan guruku itu. Hingga ia mulai tertarik mendengar ceritaku. Sampai detail aku jelaskan semuanya tentang Japan food. Mulai dari konsep sampai perkiraan omset yang akan bisa kita raih per bulannya dari usaha itu. Maka guruku dan Robi pun sangat setuju dengan ide itu. Sehingga singkat cerita, 4 hari menjelang itu, aku dan Robi mencoba mencari sebuah ruko sebagai tempat membuka usaha itu di sebuah kota di Lombok Timur. Akhirnya waktu demi waktu berjalan, aku mulai sering bertemu dengan guruku itu karena pembahasan Japan food itu. Tiap hari aku terus dipanggilnya untuk membahas itu di rumahnya. Hingga pada suatu hari, Robi tiada di rumah guruku itu. Hanya aku dan guruku berdua diskusi di rumahnya sampai larut malam, jam 7 malam pada saat itu. Karena suasananya pun mulai berbeda, aku yang sudah tidak bisa menahan diri mulai mengalihkan topik pembicaraan yang awalnya membahas tentang Japan food. Saya coba pelan-pelan membahas tentang pengobatan tradisional. Ia pun tertarik juga dengan itu. Sampai ia bertanya kepadaku, maksud kamu pengobatan tradisional itu apa? Maka aku jelaskan, dulu aku pernah diajari cara tradisional mengobati stres. Ia malah kaget. Emang gimana caranya? Ujar guruku kepadaku. Gampang. Sambil bercanda aku bilang, duduk. Aku akan coba cara tradisional itu agar stresnya ibu hilang. Guruku percaya dan mengikuti semua arahan saya karena ingin diobati stresnya dengan cara tradisional yang saya jelaskan barusan.
Kemudian guruku mulai lupa pada status aku dan dirinya. Ia mengikuti instruksiku. Ia duduk terlentang dan saya suruh menghadap ke depan. Posisi saya berdiri di belakangnya sambil ia bertanya, "Terus habis ini?" Saya menyuruh luruskan kaki ke depan. Kemudian pejamkan matanya, kataku. Baru saya mulai pijat tradisional dari belakang lehernya, pelan-pelan, dan ia pun mulai geli dan akhirnya lupa diri. 5 menit berlangsung. Kelihatan dari wajahnya yang keenakan. Aku pun tidak menyia-nyiakan momen itu. Maka terjadilah semuanya dengan durasi 37 menit lamanya. Demikian part 1 dari kisah aku dan guruku. Mohon teman-teman tonton di part yang kedua. Salam Gerbang Kehidupan 92. Terima kasih telah tonton video ini. Kisah-kisah yang ada di video ini murni kisah nyata kehidupan. Karena itulah pesan kami, ambil positifnya, buang jauh-jauh negatifnya.